saudara, biar saudara dan saya harus bangkit, ya. Jangan sampai kita lemah, karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Melihat tanda dan zaman, Tuhan tidak lama lagi datang, saudara. Jangan sampai iman kami, iman saya dan saudara bimbang dan lemah. Biar bumi bergoncang, tetapi iman kita kuat karena ada Allah yang menolong saya dan saudara. Kita akan menyanyi kor, bangkit, serukan nama Yesus. Iblis berbisik kepada saya dan saudara untuk tinggalkan Tuhan dengan banyak kesusahan. Tidak, saudara, kita harus bangkit. Bangkit menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita menyanyi kor ini dengan satu kebebasan. Tuhan tolong saya untuk lebih maju di dalam mengiring Tuhan. Kita berdiri semua. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Oh amin, haleluya, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang. Kita buat iblis kemenang. Akan dibuatkan dengan
Selangor ini dunia tidak sedang baik-baik saja, tetapi kita tidak usah takut, andalkan Tuhan. Bumi bergoncang, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus yang membackup saya dan Sun di akhir zaman ini. Tak usah aku takut. Haleluya. Murah mata kala segala mana. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak usah takut. Haleluya. Ku takut Allah, Dia menjaga kita, Dia membackup saya dan saudara.
yang luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami lagi boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau. Biarlah waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kami pergunakan itu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami mau membalas kebaikan Tuhan dengan memuji dan menyembah Engkau, Allah yang baik, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau lah yang layak kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan. Ajarlah kami terus Tuhan menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang rindu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Ajar terus kami Tuhan supaya kami mau lebih sungguh-sungguh lagi datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Itulah yang akan kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau melihat kami jemaat-jemaat-Mu. Engkau melihat pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan begitu banyak masalah persoalan. Begitu berat kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami percaya lewat pujian penyembahan ada mujizat yang besar ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu ada sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami jemaat-jemaat-Mu. Beri hati yang baik bagi kami supaya kami boleh mendengar dan kami mau melakukan firman. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Engkau saja ya Bapa. Biar firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kami semua itu tidak lalu begitu saja, tetapi kami remakan dan kami lakukan firman-Mu. Berkati ya Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang mengganggu jalannya firman-Mu, kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini ya Tuhan. Biar Tuhan pimpin kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu tidak pernah berubah. Dari dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita menyadari kekuasaan Allah yang tidak pernah berubah, maka kita akan terus mengandalkan Tuhan. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang mampu menolong kita di tengah keadaan dunia ini yang makin sulit dan makin sukar ini. Firman Allah pada kesempatan ini masih ada lanjutan dengan firman Allah pada waktu kemarin Minggu, di mana doa orang yang benar itu kalau sungguh-sungguh dia berdoa itu sangat besar kuasanya. Dan kita sudah lihat kemarin bagaimana mendapatkan kuasa Allah yang besar melalui doa. Dan doa yang mendatangkan kuasa Allah yang besar yaitu bagaimana kita datang bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita menyatu dengan Tuhan. Bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Kita begitu intim dengan Tuhan. Sehingga kita itu dapat melihat kuasa Allah akan selalu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita sudah begitu intim dengan Tuhan. Ya, suami mana atau istri mana? Kalau suami istri begitu dekat, begitu melekat dan begitu intim, suami atau istri mana yang tidak akan mengabulkan apapun permintaannya? Pasti, apalagi Tuhan kita. Nah, kita akan lihat saudara, suatu kebenaran firman Allah, biar ini menjadi suatu contoh, teladan bagi kita, bagaimana menarik kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dalam 1 Samuel pasal 30, kita akan baca dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8.
1 Samuel pasal 30. Untuk hormati pembacaan firman Allah ini, kita akan baca sama-sama mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelekh, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan. Dalam ayat ini Alkitab memberitahu Daud sangat terjepit. Karena apa? Pada waktu Daud pergi berperang melawan musuh-musuh dengan 600 pengikut, terlalu keras banget, kasih kurangin sedikit aja. 600 pengikutnya menyertai dia. Dan mereka sebelum pergi, mereka punya tempat namanya Desa Siklak. Di situ mereka membangun rumah mereka. Dan istri-istri mereka, anak-anak mereka, ternak, kambing, domba, kerbau, sapi dan sebagainya menjadi harta milik mereka di desa yang bernama Siklak, yang ditempati sekitar 600 pria, belum istri dan anak-anak mereka. Pada waktu mereka pulang, 3 hari mereka pulang sampai di desa mereka, maka mereka kaget luar biasa. Desa mereka telah terbakar habis. Rumah-rumah mereka sudah rata dengan tanah. Harta benda mereka yang mereka sudah cari selama ini hilang lenyap. Kambing, domba, keledai, sapi, lembu, segala ternak mereka tidak ada yang tersisa. Habis ludes, tidak ada apa-apanya lagi. Bisa membayangkan keadaan mereka pada waktu itu. Tadinya mereka memiliki segalanya. Tetapi peristiwa itu membuat mereka tidak ada apa-apa lagi. Bahkan istri anak-anak mereka pun dibawa dengan tertawan oleh bangsa Amalek yang jahat itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Tidak kuat lagi, begitu pedih hati mereka, begitu sulit sekali, tak terkirakan, sehingga mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Itu batas kesanggupan mereka dalam kesedihan mereka, tidak lagi kuat menangis. Begitu sedih, harta habis, istri anak-anak tidak ada, rumah tempat tinggal juga sudah habis. Dan untuk Daud tidak hanya berhenti di situ. 600 anak buahnya berikhtiar untuk melempari dia dengan batu. Dengan kata lain,
Mereka menyalahkan Daud. Engkau penyebabnya, sehingga istri anak-anak kami dibawa tertawan. Engkau penyebabnya, sehingga harta kami habis lenyap. Engkau penyebabnya, karena engkau pemimpin kami. Karena harta kami, rumah kami habis semuanya. Segala jerih payah kami selama ini habis semuanya. Bukan lagi nol, udah ada di bawah nol lagi. Sampai di dalam ayat ini kita melihat Daud sangat terjepit. Ke kiri gak bisa, ke kanan gak bisa, maju gak bisa, ke belakang sudah semua terhimpit. Bayangin 600 orang memegang batu satu aja akan melempari dia. Belum semua 600 yang dilemparkan, Daud sudah terkapar, dia bisa mati. Begitu terjepit, udah istri, anak-anaknya, hartanya habis semua. Mendapat masalah justru dari anak buahnya. Tapi apa yang kita lihat dalam ayat ini? Daud, yang kita sudah ikuti kemarin. Yang dia begitu dekat dengan Tuhan. Yang dia begitu bersekutu dengan Allah. Alkitab menyebutkan dia melekat dengan Allah. Maka tidak membuat dia terbawa oleh kesukaran yang begitu berat seperti itu. Tapi dalam ayat ini Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tidak ada lagi yang mau menolong dia. Dia sudah begitu terjepit. Anak buahnya mau membunuh dia. Tapi dia tahu dia punya Allah, dia punya Tuhan yang tidak membiarkan dia. Dia sudah alami, dia sudah melewati lembah kekelaman, lembah maut. Tapi di situ tangan Allah dicurahkan, diturunkan untuk membela Daud. Daud sudah mengerti pada waktu dia berhadapan dengan Goliat yang gagah perkasa. Dia hanya membawa pengalih-alih dan 5 buah batu. Dan Goliat dikalahkan. Dan dia tahu bahwa di dalam tangan Allah, dialah yang akan menyertai saya. Dialah yang membela saya. Dialah yang menolong saya. Saya sudah terjepit. Saya sudah begitu susah, begitu sedih. Segalanya habis. Tapi saya tahu saya mempunyai Allah yang tidak pernah berubah kuasanya. Dari dulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah pegangan Daud. Puji Tuhan, luar biasa kita lihat dalam ayat ini. Lalu pada waktu itu, apakah Daud bertindak dengan kekuatannya? Tidak. Apakah dia bertindak dengan pengalaman-pengalaman yang dia sudah alami waktu lalu? Dia tidak andalkan pengalamannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tahu kenapa. Ini rahasia. Dia tidak putus asa. Dia tidak kecewa. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sampai seperti ini. Orang mau membunuh saya. Istri saya pun sudah tidak ada. Anak-anak saya pun. Harta saya juga udah habis. Dia tidak putus asa. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Ini seringkali jadi masalah banyak orang Kristen. Ada masalah, ada cobaan, ada ujian. Dia mengharapkan begini, yang terjadi justru begini. Dia mengharapkan pembelaan, pertolongan, berkat yang dari Tuhan. Malah sebaliknya datang masalah, datang problem. Dan seringkali banyak orang Kristen langsung menjadi kecewa. Di manakah Allah itu? Saya kan sudah lama jadi orang Kristen. Saya sudah lama berbakti. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Bukan berkat yang datang,
Tapi malah petaka yang menimpa kehidupan saya. Seringkali orang Kristen hanya melihat berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Tapi tidak menanti pertolongan atau meminta pertolongan daripada Tuhan. Apa yang Daud kerjakan pada waktu itu? Kita lihat di dalam ayat 7, ada seorang imam yang bernama Abiatar yang bersama Daud. Lalu dia minta kepadanya baju efod. Baju efod itu adalah pakaian khusus yang dipakai oleh imam besar untuk menghadap Tuhan. Imam besar kalau menghadap Tuhan, mereka tidak masuk lalu pakaian biasa. Mereka akan mengenakan pakaian efod itu dulu. Apa artinya pakaian efod? Itu pakaian kekudusan. Mereka datang minta Tuhan, ampuni kekurangan, kelemahan, salah dan dosa kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Pada waktu dia menghadap Tuhan, dia minta dia dikuduskan. Dia minta disucikan kehidupan dia. Supaya dia berlayak. Makanya tidak salah kalau kita berdoa awal, Tuhan kuduskan, sucikan kami. Untuk kami dapat beribadah, memang tidak salah. Sebab kita menghadap Allah bukan sekedar memuji menyembah Tuhan. Kita minta Tuhan ampuni, kuduskan. Supaya ibadah kita naik bagikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Daud tahu cara bagaimana menghampiri Tuhan. Dia minta pakaian efod itu, dia pakai, lalu dia datang berdoa kepada Allah. Dia tidak pakai pengalamannya, dia tidak pakai kepintarannya, dia tidak pakai segala hal yang dia telah dapati selama ini. Tapi di sini kita lihat, dia hanya ingin berseru, berdoa kepada Tuhan. Daud tahu, aku dekat dengan dia. Aku selalu bersekutu dengan dia. Aku selalu melekat dengan Tuhan. Pasti dia akan dengar doa dan permohonanku. Kalau kita membaca di dalam ayat ini, sungguh luar biasa. Pengalaman pahit daripada Daud. Dia berkata di dalam doanya ini, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kedua, dan akan dapatkah mereka kususul? Nah, dia tidak sembarangan. Dia tidak berkata, siapa aku? Aku sudah terkenal. Aku pahlawan. Aku hebat. Daud mengalahkan Goliat saja. Orang tercengang. Tapi dia tanya Tuhan dulu. Dia tanya sama Tuhan dulu. Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Andai kata Tuhan berkata, jangan. Udah. Dia tidak mau melangkahi Tuhan. Dia tidak mau mendahului Tuhan. Lalu kedua dia katakan, apakah akan dapat mereka kususul? Ini. Dia tidak ceroboh. Dia tanya, minta petunjuk Tuhan lebih dulu. Mungkin usul dari banyak orang, udah berangkat saja Daud. Begini, begitu. Tidak, aku mau datang, tanya sama Tuhan dulu. Aku mau berdoa sama Tuhan lebih dulu. Aku mau bersekutu dengan Tuhan lebih dulu. Aku hanya mau minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan jangan, ya sudah, berarti Daud tidak pergi. Bolehkah aku akan mengejar? Tuhan katakan, kejar. Kedua, apakah aku akan menyusul?
Kalau manusia yang menjawab, bisa iya, bisa tidak. Tapi Tuhan yang memberi jawaban, susul. Dan engkau akan dapat menyusul mereka dan dapat melepaskan semua istri dan anak-anak kamu dan harta kamu. Jawaban Tuhan tidak mungkin keliru. Jawaban Tuhan tidak mungkin salah. Banyak orang dalam dunia ini menghadapi kesukaran, kesulitan. Mereka tanya ke dukun, tanya ke paranormal, tanya kepada peramal-peramal, bagaimana masa depan hidup saya. Itu yang banyak sekali kita lihat pada akhir-akhir zaman ini, saudara. Kita jangan, kita punya Tuhan. Kalau saja kita mau melekat dengan Tuhan, apapun masalah yang berat kita hadapi, jangan mendahului Tuhan. Kita akan datang serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita pakai logika kita pakai pengalaman kita salah, kita keliru. Daud yang sudah berpengalaman tidak andalkan semuanya itu, dia hanya minta petunjuk dari Tuhan. Bolehkah aku akan menyusul? Tuhan katakan susul. Wow, hebat sekali. Dan engkau akan menang. Engkau akan mengembalikan semua hartamu dan anak dan istri kamu semuanya. Ini yang kita perlu sadari menghadapi hidup yang makin sulit seperti ini, Tuhan. Tuhanlah menjadi sumber dalam seluruh kehidupan kita. Lalu kita membaca dalam ayat ini. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Karena sudah dapat petunjuk dari Tuhan, maka Daud berangkat dengan 600 anak buahnya. Tapi dalam perjalanan itu, 200 anak buahnya berhenti di tepi sungai Besor namanya. Tidak mampu lagi, sudah lemah, tidak ada kekuatan lagi. Hanya 400 orang yang melanjutkan. Sedangkan yang mereka hadapi bangsa Amalek ribuan banyaknya. Yang sejak kecil mereka sudah belajar bagaimana membunuh, bagaimana berperang melawan musuh. Logika manusia tidak mungkin. 400 melawan ribuan orang. Tapi Daud sudah tahu, Tuhan sudah memberikan petunjuk. Melalui dia datang, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan salah memberi petunjuk. Pasti petunjuk Allah itu baik, pasti berhasil. Kita melihat di sini, saudara, bahwa doa dapat merubah keadaan. Ini yang kita pegang. Dengan kita banyak bersekutu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka itu akan mampu merubah keadaan. Dari keadaan yang sulit sekalipun, dari keadaan tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dari keadaan pahit akan berakhir dengan manis. Dari keadaan duka cita yang luar biasa berakhir dengan sukacita. Melewati dalam lembah kekelaman sekalipun akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa? Dasarnya Daud sangat melekat dengan Tuhan. Dia sangat bersekutu dengan Tuhan Allahnya. Ini kuncinya. Saya ulangi, kemarin kita sudah dengar, jangan kita berdoa hanya asal berdoa saja. Ada berapa macam doa, doa meminta, doa syafaat, doa ucapan syukur. Tapi ada doa yang menggerakkan hati Tuhan.
Ada suatu doa yang mendatangkan kuasa. Ada doa yang mendatangkan mujizat yang besar. Bila mana kita datang berdoa, bersekutu dengan Tuhan, kita datang melekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam bagi mereka yang sudah melekat dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Doa yang seperti ini yang akan merubah situasi yang tidak baik menjadi baik. Kita lihat ada contoh di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84. Bagaimanakah firman Allah mengatakan seperti ini? Mazmur 84 ayat 5 berkata begini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Orang yang diam di rumah Allah. Daud pernah berkata di dalam Mazmur 27 ayat 4. Hanya ada satu hal yang aku minta dan aku ingini. Aku akan mau diam di dalam rumah Allah. Diam di rumah Allah untuk apa? Bukan nganggur dia di situ. Dia mau menikmati baik Allah. Pujian, penyembahan. Bahkan terlebih doa-doanya. Menikmati akan firman daripada Tuhan. Dan ayat ini Mazmur 84. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Yang terus menerus memuji-muji engkau. Kata terus menerus. Secara kontinu. Terus menerus tidak ada bosannya. Kita datang bersekutu. Memuji menyembah Allah. Ada orang Kristen sudah jemu berbakti. Itu celaka 12. Sudah jemu memuji Allah, jemu dengar firman Allah. Ada orang yang sudah jemu berdoa, itu sudah tanda bahaya dalam dirinya. Alkitab berkata yang terus menerus. Lalu dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau atau mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Ayat 7. Berkata begini, apabila melintasi lembah baka. Apa itu lembah baka? Lembah kekelaman, lembah kesusahan, lembah kesulitan, lembah malapetaka yang begitu luar biasa. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan di dalam ayat berikutnya, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat dari Tuhan. Melewati lembah kekelaman. Ini orang yang banyak bersekutu. Yang selalu diam dekat dan melekat dengan Tuhan. Mereka tidak khawatir melewati lembah kekelaman. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak bingung, stres, tidak. Mereka tahu ada kuasa Allah. Di dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka melewati lembah kekelaman. Mereka tidak akan takut. Ini firman Allah katakan dalam Mazmur 84 ini. Dikatakan seperti ini, saya ulangi lagi. Bahkan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan pun hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kenapa? Kok ujung-ujungnya tidak mereka terkapar, tidak mereka stres, tidak mereka putus asa, tidak mereka membuat mereka sudah tidak berdaya. Tapi kok heran ajaib. Dalam lembah kekelaman mereka bisa membalikan menjadi berkat-berkat yang dari Tuhan. Di sini kita lihat rahasia firman Allah. Kalau kita betul mengasihi Tuhan, kita mau datang terus bersekutu. Kita mau terus datang melekat kepada Tuhan. Kita mau terus datang mengasihi Tuhan dengan tulus hati kita kepada Tuhan. Bicara kekelaman, semua manusia di dunia ini mengalami semuanya. Tidak saja kita umat Allah. Orang dunia pun sekarang sedang mengalami masa kekelaman, masa kesulitan. Saudara lihat di berita-berita TV, sering saya sudah tidak menonton. Di sana begini, di sini begitu. Waduh, susah.
Bencana alam ini, bencana alam itu. Waduh, belum perang sini, belum perang sana. Bapak Yohanes katakan lagi hari Jumat, wah om ini sudah tanda-tandanya. Sudah mau kiamat barangkali. Ya, beginilah keadaannya. Tetapi bagaimana kita mengantisipasi masa kekelaman seperti ini? Apa kita pakai akal? Kita pakai pengalaman, kekuatan kita? Tidak. Jalannya kita datang banyak beribadah, kita datang dengan banyak memuji, kita datang banyak bersekutu, datang berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, menyatu dengan Tuhan, dan kita melekat dengan Tuhan. Inilah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Tidak ada. Cari. Dunia menawarkan mungkin hanya sebentar, sekilas. Ujung-ujungnya dunia akan telan, terkam engkau. Tapi kalau pada saat seperti kita andalkan Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh, aku ikuti engkau Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh. Aku mau lebih melekat. Aku mau menyatu dengan engkau Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Tuhan mampu membalikan. Ada banyak sekali cerita di dalam Alkitab, tapi cukup panjang. Saya akan sentil sedikit-sedikit saja. Pada waktu ada raja yang jahat di Israel, Raja Yoram. Dia jahat sekali. Dia jahat sekali, dan karena jahatnya bangsa Israel mengalami kelaparan yang luar biasa. Bangsa Suria mengepung kota Samaria yang bertembok. Bukan sehari, seminggu, berbulan-bulan. Sampai mereka tidak ada makanan lagi, orang Samaria ini. Mereka keluar berkebun, ada musuh di luar tembok. Mereka pergi belanja dimanapun, sudah tidak bisa, sudah terkepung. Alkitab memberitahu apa? Habis makanan. Dan sampai tega. Diceritakan di situ dua orang ibu. Dia berkata, kita sudah tidak makan-makan lagi. Bagaimana hari ini aku berikan anakku untuk kita makan. Dan kalau sudah habis anakmu lagi yang engkau kasih untuk kita makan ya. Oh ya oke. Lalu ibu ini nyerahkan anaknya untuk dimakan. Setelah habis, si ibu ini nuntut anakku lagi yang akan diserahkan untuk kita makan. Ibu yang satu tidak mau. Dia sembunyikan anaknya. Terjadilah keributan sampai raja mendengar. Raja mengkoyakkan pakaiannya sampai seperti ini. Kelaparan yang membuat mereka makan anak sendiri. Lalu datanglah Nabi Elisa kepada raja. Dia berkata apa? Besok pagi demikianlah firman Tuhan. Maka 1 sikal perak engkau akan mampu membeli 12 liter tepung yang istimewa. 1 sikal perak engkau akan bisa membeli 24 liter jelai. Sebab waktu itu di dalam ayat itu disebutkan kepala keledai saja. Kepala keledai kan tidak dimakan. Tapi karena saking laparnya, kepala keledai pun mereka makan. 1 keledai harganya 80 sikal. Bagaimana besok kata Nabi 1 sikal 12 liter tepung istimewa 24 liter tepung jelai. Wow, tidak mungkin. Lalu ajudan raja, panglima, dia berkata apa? Wah, tidak mungkin, tidak mungkin.
Dari mana logikanya katanya? Biar langit akan terbuka. Tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Kata daripada ajudan raja, panglima perangnya Raja Yoram ini. Lalu Nabi berkata kepadanya, oleh sebab engkau tidak percaya, maka engkau akan melihatnya, tapi engkau tidak akan menikmatinya. Apa yang terjadi? Di luar kota Samaria, hutan. Di situ ada 4 orang kusta. Sebab orang kusta tidak boleh masuk ke kota. Mereka diasingkan. Lalu 4 orang kusta ini berpikir begini. Wah, kita sudah kelaparan. Kalau kita tinggal di sini juga mati. Kita tidak boleh masuk kota. Tentara Aram sudah ada. Sudahlah kita datangin saja mereka. Mereka bunuh kita, los. Mereka mau apain kita, silakan. Kita tinggal nunggu mati, kata ini 4 orang kusta. Lalu mereka berangkat pada waktu malam. Apa terjadi? Tuhan membuat langkah ke-4 orang kusta ini seperti ribuan tentara pasukan datang untuk memerangi tentara Aram ini. Dengan bunyi derap langkah kuda yang begitu gemuruh luar biasa. Bangsa Aram dengan begitu banyak sekali tentara dan harta jarahan sangat-sangat banyak sekali yang mereka dapati. Mendengar itu. Apa yang terjadi? Mereka melarikan diri. Pada waktu malam. Wow, lari semua. Sehingga waktu 4 orang kusta ini datang ke perkemahan tentara Arab. Kaget. Lihat, tidak ada orang. Cari tidak ada, tidak. Makanan berlimpah-limpah. Begitu banyak sekali. Bagikan gudang-gudang yang begitu melimpah. Mereka makan. Ambil emas perak mereka simpan. Mereka datang lagi ambil simpan. Lalu mereka berkata, tidak baik kita seperti ini. Sedangkan di dalam kota lagi kelaparan. Ayo kita datang kasih tahu kepada pemimpin di pintu gerbang bahwa tentara Aram sudah meninggalkan dan banyak sekali makanan. Lalu apa terjadi? Raja menguji sampai berapa kali. Lalu akhirnya pintu gerbang dibuka. Lalu orang Samaria, Israel keluar. Mereka mendapati begitu banyak sekali harta yang ditinggalkan oleh orang Arab. Baik lembu, sapi, keledai, unta. Oh, segala macam harta benda. Mereka ketakutan tidak membawa apa-apa selain hanya pakaian doang yang mereka bawa. Seluruh kekayaan mereka yang sangat berlimpah itu mereka tinggalkan. Sehingga waktu pagi orang Samaria berbulan-bulan telah dikepung dan kelaparan sampai harus memakan anak mereka. Mereka mendapatkan begitu banyak tepung, begitu banyak jelai, kekayaan yang berlimpah-limpah. Pagi-pagi sekali sudah ada di pintu gerbang seperti kata Nabi Elisa. Dan mereka menjual tepung yang sangat baik. 1 sikal saja dapat 12 liter. 1 sikal dapat 24 liter jelai. Luar biasa. Lalu apa yang terjadi saudara? Rakyat kenyang, penuh dengan makanan. 3 hari mereka menjarah segala kekayaan tentara Aram. Mereka melimpah dengan kekayaan yang diberikan Allah. Apa yang terjadi? Lalu raja datang di pintu gerbang. Di situ panglima mengikutinya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu banyaknya rakyat bersuka cita karena begitu banyak sekali kekayaan tentara Aram. Mereka menginjak-injak si panglima ini sampai mati. Nabi sudah memberitahu, sebab kau tidak percaya kuasa Allah, maka engkau hanya melihat
dan tidak menikmati, dan dia mati oleh diinjak-injak oleh orang banyak itu. Kemarin sampai subuh dalam kondisi tidak punya apa-apa. Mujizat Allah terjadi. Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Kenapa? Allah kita Allah yang maha kuasa. Bangsa Israel 40 tahun di perjalanan dari Mesir sampai kemana? Ke tanah perjanjian. Tidak ada tanam-tanaman di padang gurun yang kering gersang. Tuhan pelihara mereka dengan mana, ya, dengan roti yang dari sorga. Tiap pagi mereka pungut. Mereka minta daging, diberikan daging burung puyuh selama 40 tahun. Tuhan pelihara mereka. Itulah kekuasaan daripada Allah. Tidak pernah berubah kuasa Allah itu. Allah sanggup mengadakan. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Saudara bisa catat Matius 19 ayatnya yang ke-20, Markus 10 ayat 27, dan Lukas 18 ayat 27, dan ada beberapa ayat lagi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan Yesus katakan, itu mungkin bagi Allah. Tidak bisa oleh manusia, Allah sanggup mengadakan. Itulah Allah saya dan saudara-saudara. Itulah Tuhan kita. Dari lembah kekelaman, kita tidak terkapar di situ. Kita tidak stres, putus asa dalam lembah kekelaman. Rohani kita bangkit seperti nyanyian tadi. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, nyatakan kuasanya. Haleluya. Dan kita akan lihat pertolongan Allah akan datang. Kekelaman yang begitu sulit, sukar, tapi kita dapat merubahnya oleh kekuatan kuasa dari Allah yang maha tinggi. Allah kita, Allah yang dahsyat, luar biasa Allah kita. Haleluya. Tapi kembali lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuasaan dari Allah itu? Sehingga kita boleh melihat pertolongan dan mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melihat itu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Saudara lihat dalam Alkitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang sudah tidak asing lagi di dalam Alkitab. Di situ kita lihat Yohanes 15 ayat 5 berkata begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan diibaratkan seperti pohon, pokok anggur. Lalu disebutkan dalam ayat ini, dan barang siapa tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Apa artinya? Menyatu dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Kita banyak bersekutu dengan Allah. Sehingga kita bersatu melekat dengan Tuhan. Disebutkan dalam ayat 5 ini. Yaitu dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Tidak perlu apa kata orang. Keadaan dunia sulit sukar apapun. Kita hanya mau menyatu dengan Tuhan. Kita mau melekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, kamu akan berbuah banyak. Kita akan berbuah rohani banyak. Berbuah jasmani juga banyak. Karena kita melekat dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Lalu di dalam ayat berikutnya, ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Amin.
ini. Dikatakan jikalau, ada kata jikalau. Jikalau atau andai kata. Tuhan tidak maksa. Tuhan tidak maksa. Kata jika itu boleh mau, boleh tidak, terserah. Ya, Tuhan katakan kalau kita memilih tinggal di dalam Dia dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dua hal ini, kita tinggal bersekutu dengan Dia, menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan firman-Nya itu juga tinggal di dalam diri kita. Apa kata Tuhan Yesus dalam ayat 7? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa yang kamu mau? Mau sehat, oke. Mau kekuatan, mau hikmat, kepintaran, oke. Mau berkat jasmani, puji Tuhan. Berkat rohani, puji Tuhan. Apa saja yang kita kehendaki, dikatakan dalam ayat ini. Dan kamu akan menerimanya. Dan kamu akan menerimanya. Dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini perkataan Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah. Satu titik saja Alkitab tidak berubah. Apalagi perkataan Tuhan ini. Tapi kenapa jawabannya? Kita sudah minta, kita tidak dapat. Ujilah. Jangan salahkan Tuhan. Jangan bersungut. Ujilah. Apakah engkau rajin bersekutu dengan Allah? Apakah engkau rajin berdoa kepada Tuhan? Apakah engkau menjadi satu? Apakah engkau sudah melekat dengan Allah atau tidak? Ini masalahnya. Kenapa saya sudah minta tidak ada jawaban? Uji diri kita. Mungkin sirai adoh ning Tuhan. Berdoa semaunya saja. Berat untuk datang berdoa. Kita malas berdoa. Kita malas bersekutu. Buang-buang waktu saja. Saya berkata seperti ini karena saya alami sendiri dalam hidup ini. Kita menyatu dengan Allah. Melekat dengan Tuhan. Tuhan tidak mau berdiam diri. Apa yang engkau mau? Apa yang engkau minta? Apa yang engkau kehendaki? Tuhan akan berikan. Asal jangan macam-macam. Kita mau minta Tuhan, beri saya pesawat, tentu tidak bisa. Udah jangan pesawat, helikopter saja. Ya nggak bisa. Parkir aja nggak ada. Nggak bisa juga bawa aja. Kita minta sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan keperluan kita. Kesehatan kita. Kekuatan kita. Hikmat dan kepintaran. Untuk segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Anak-anak kita, usaha pekerjaan kita. Supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Itu yang kita minta. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa yang seperti ini. Maka itulah sebabnya. Saya ingin sekali merubah image kita tentang doa. Bukan cuma meminta. Mengucap syukur, ya sudah baik. Berdoa syafaat sudah baik. Tapi bagaimana doa kita menyatu dengan Allah. Doa kita sampai bersekutu dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Sehingga kita mampu melunakkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dia pernah berkata begini. Yang kamu belum ucapkan pun, aku sudah tahu apa yang engkau butuhkan. Kenapa? Kita sudah menyatu dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, keperluan kita. Apalagi kita akan minta dengan iman. Wah, udah hebat sekali. Di tengah dunia sekarang yang makin kacau balau. Mari saudara,
Ya, saya baca, lihat di lain-lain. Salah satu ibadah doa yang tidak disukai adalah ibadah doa. Di mana-mana kalau ibadah pagi, ibadah raya ramai, tapi pas ibadah doa itu berkurang jauh. Padahal banyak yang ikut doa misalnya. Apalagi bersekutu dengan Tuhan di rumah. Kita daripada nggak bisa tidur, daripada pusing, kita datang berdoa di rumah, bersekutu dengan Tuhan. Itu kayaknya berat sekali. Apalagi kalau ngantuk. Lihat HP berjam-jam, tidak rasa ngantuk. Tapi kalau sudah berdoa, nembeke 5 menit, 7 menit, matae mulai bergoyang. Coba saudara-saudara, kita inginkan tahun ini kita akan melihat terobosan, kita akan melihat pertolongan dan kuasa Allah yang ajaib itu, yang tidak pernah berubah itu. Kita dulu yang diperbaiki cara kita kepada Tuhan. Wah, cukuplah saya berbakti 1 minggu sekali, boleh, tidak apa-apa. Tapi satu yang saya ingin sampaikan, suatu ibadah doa, persekutuan, bersatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Memang kita menyangkal diri kita. Kita menyangkal keinginan daging kita. Tapi kita berkata, Tuhan, saya mau berdoa. Kalau saudara sudah terbiasa, saya berdoa tengah malam itu antara jam 1 sampai jam 2 atau jam 3. Saya sudah komitmen. Dan saya usahakan tiduran jam 9. Setengah 9, jam 9. Biarpun segantuk-gantuknya. Jamnya berdoa. Saya lihat, walah, jam 1 atau setengah 2. Setiap malam. Wah, seperti ada yang membangunkan. Ada yang membangunkan saya. Saya ingat dulu waktu Pastori masih di sebelah. Itu tantangan itu, wah luar biasa. Dari pemerintah, dari toko-toko, wah macam begitu luar biasa tantangan. Saya ambil waktu berdoa tengah malam. Karena itulah kekuatan dan menjadi suatu pegangan kami. Saya ambil jam 12 setiap malam, mau capek, mau apapun itu, saya sudah komitmen jam 12. Jadi setiap jam 12 malam saya berdoa berjam-jam. Lalu satu waktu, bukan satu, ada beberapa waktu terjadi. Karena terlalu capek, karena saya ikut bangun, bantu tukang juga. Sampai ketiduran. Lalu apa yang terjadi? Jempol kaki kanan saya, ada yang tarik, saya rasa begitu. Sakit sekali, saya meloncat. Ada apa ini? Tidak ada orang, kamar dikunci. Wow, kenapa ya? Lalu saya berdoa, saya lihat, wah iya ya. Berapa waktu? Karena terlalu capek begitu lagi. Jempol kaki kanan saya tarik lagi, sakit sekali, bangun. Saya bukannya marah, tapi saya kaget, lalu tersenyum. Tuhan, oh hebat Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa. Dia membangunkan saya dengan menarik jempol saya, sakit banget sampai hilang rasa kantuk. Lalu saya berdoa, berkali-kali begitu. Kenapa? Saya simpulkan, Tuhan sangat suka kalau kita datang bersekutu dengan Dia. Tuhan senang sekali kita menyangkal diri kita hanya untuk datang bersekutu. Kenapa? Tuhan tahu kalau kita banyak bersekutu, kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya, pertolongannya, pembelaannya, mujizatnya di dalam kehidupan kita. Sebaliknya,
Kalau kita malas bersekutu dengan Tuhan, kita hanya berharap, tapi kita berkata, kenapa Tuhan tidak ada jawaban? Tuhan memberkati, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Oh, dialah masakalabayah mas. Haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan satu nyanyian. Haleluya, haleluya. Lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai ombak datang menyerang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin, haleluya. Berkat-Mu atasku, oh haleluya. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, oh aku percaya. Nanti Bapak Tony berdoa. Oh haleluya. Oh kita percaya. Haleluya. Berkat Allah datang dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Atau kita mau melekat dengan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Dia. Haleluya. Kita mau menyatu dengan Dia. Amin. Selalu mengikutiku. Hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh besar ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan saat ini Tuhan, hidup kami ya Tuhan
Sungguh berat ya Tuhan menghadapi dunia ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya jikalau kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, biar hidup kami selalu ditolong oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mau ya Tuhan hidup melekat kepadamu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami terus ya Tuhan, terus untuk mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan, yang memimpin hidup kami ya Tuhan menjadi lebih baik ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan kami materaikan dalam hati dan pikiran kami, dan kami yang meremakannya ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pakai terus hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah terus Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Beri hamba-Mu kesehatan, kekuatan daripada-Mu terus ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami memberikan korban persembahan Tuhan. Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.